Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel Jejak Murtadin. Kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melihat cuplikan-cuplikan para murtadin, di mana saat ini mereka menyampaikan kisah-kisah mereka atau perjalanan hidup mereka dalam mengiring Tuhan, keluar dari kehidupan lama mereka menuju kepada kehidupan yang terang, di mana selama ini mereka hidup terpuruk oleh doktrin-doktrin yang tidak membawa mereka kepada kebenaran yang sejati. Namun kali ini Bapak Ibu Saudara, mereka akan sampaikan bagaimana perjalanan hidup mereka menjadi seorang pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini sampai selesai, supaya Bapak Ibu jangan gagal paham, supaya Bapak Ibu jangan menilai sesuatu dari cara pandang yang keliru. Saya mengajak untuk menyaksikan ini sampai selesai supaya kita benar-benar paham, mengerti mengapa mereka meninggalkan keyakinan lama mereka dan pilih menjadi seorang pengikut Kristus. Inilah Jejak Murtadin. Gini, yang ingin saya uji dulu nih, dan teman-teman juga pasti sama pengen nguji. Kalau memang mantan muslimah, dulu ngaji, sholat, begitu bisa baca-baca doa-doa sholat, doa-doa ngaji, atau doa-doa baca Al-Quran? Coba, kami pengen dengar. Surat Al-Kawthar aja ya. Silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sah ini, udah pasti muslimah. Dari cara, dari ngomongnya itu udah sangat, ini biasa ngaji. Ya, silakan. Lanjut. Iya. Jadi jadi saya itu dari kecil memang ngaji itu sampai dua kali tamat Al-Quran, tapi saya nggak tahu artinya. Jadi di keluarga saya harus ngaji, harus setiap hari itu harus ngaji. Saya di Lampung, waktu itu saya di Tanggamus, Lampung. Waduh, Jadi saya, Tanggamus ternyata. Waduh, tetangga saya. Saya lahir di Lampung, jadi mama saya tuh udah migrasi dari Bandung ke Lampung, udah punya perkebunan di sana. Saya nggak pernah merasa kalau saya itu akan Kristen gitu. Jadi dari kecil saya Islam yang taat, malah saya benci banget sama orang Kristen. Nggak tahu kenapa dalam keluarga saya didoktrin kalau Kristen itu kafir, jadi benci sama orang Kristen. Kayak nggak suka gitu. Padahal keluarga papa saya itu Kristen. Jadi saya juga orangnya juga sama fanatik. Jadi saya pikir, iya saya nggak suka sama orang Kristen, tapi ternyata waktunya Tuhan, dan Tuhan itu memang punya rencana gitu kan. Jadi setelah lulus SD, saya diajak papa saya untuk ke Jakarta. Nah, saya melanjutkan sekolah, saya tinggal dengan tante saya, tapi saya nggak mau diajak untuk ke gereja untuk jadi Kristen. Saya nggak mau. Saya bilang saya itu orang Muslim. Saya bilang saya Muslim. Saya nggak suka saya nggak suka sama orang Kristen. Saya benar-benar fanatik. Saya sekolah tetap Islam. Saya pakai kerudung pakai jilbab hari Jumat itu saya harus pakai. Udah gitu nilai agama saya 9, 10, semua Yasin aja saya udah hafal waktu itu kan. Pokoknya saya udah benar-benar Islam yang taat. Tapi Tuhan punya rencana, tiba-tiba ada acara SPK, saya pengikut Kristus, itu ada 3 hari acara Champion Gathering. Jadi ada satu kakak-kakak pembinanya itu terbeban untuk saya ikut. Di situ saya bilang, dia sampai biayain saya karena saya masih anak-anak, masih umur 12 tahun saat itu. Dia bilang, kamu aja yang ikut, saya biayain kamu untuk pergi. Saya bilang, aduh gak usah kak, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya pergi. Di saat pergi, ada acara baptisan Roh Kudus. Nah, saya kan nggak bisa berdoa, saya nggak bisa menyebut nama Yesus, itu sangat-sangat susah di mulut saya. Saat ada baptisan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus bilang, katanya kamu maju aja ke depan, ada artalpel gitu, maju ke depan didoakan. Saya maju, saat saya maju saya nangis, dan saya bilang, saya nggak bisa untuk menyebut nama Yesus. Tiba-tiba pembinanya doain, bilang gini, sebut aja nama Yesus. Akhirnya saya bilang, gak bisa. Saya bilang, saya udah nangis. Sebut aja nama Yesus. Saat saya bilang, Yesus, saat saya menyebut nama Yesus, itu hati saya damai. Saya rasa damai sejahtera itu dalam hati saya, masuk ke dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, setelah doa itu selesai, saya itu Muslim Tuhan. Gimana saya untuk kasih tahu ke dunia, maksudnya kasih tahu ke orang-orang, kalau saya itu Kristen, saya nggak mau punya 2 agama. Saya bilang, saya mau kalau misalnya Tuhan memang Engkau adalah, saya sampai tantangin Tuhan, saya bilang, kalau Engkau adalah Tuhan, Tuhan tolong nyatakan Tuhan kasih saya kemampuan untuk bilang sama guru-guru saya, sama semua orang di dimanapun saya berada, saya bilang, kalau saya itu Kristen, saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu di umur 12 tahun itu, akhirnya benar, saya waktu hari Jumat kan harusnya pakai jilbab, saya bilang ke guru BP, Pak maaf ya Pak, hari ini
saya mau ganti di rapot saya Kristen. Semua guru panggil saya, ada 10 guru, dan salah satu gurunya guru PKN, dia bilang, saya udah baca 5 kitab, dia bilang gitu. Dan gak ada yang benar, semuanya Al-Quran paling benar, dia bilang gitu. Pokoknya dia gini-gini. Dia tanya, kamu tahu gak Allah Tritunggal itu apa? Dan itu, saya itu dengan polosnya saya jawab, udah hikmat dari Tuhan, saya bilang, kenapa kamu pindah ke Itu umur Kristen? 12 tahun? Iya, 12 tahun. Terus akhirnya saya jelasin, Pak, saya memang belum lama jadi Kristen, tapi saya ngerti, nggak tahu Tuhan kasih tahu saya saat semut itu terjepit, saya bilang gitu. Dia kalau saya manusia, saya mau tolong semut itu nanti dia mati saat saya cabut kan, saya bilang gitu. Tapi untuk saya yang bisa nolong semut itu, saya harus jadi semut. Nah seperti itu pun Tuhan itu dia Tuhan Allah, tapi dia harus jadi seperti manusia supaya dia bisa menembus dosa-dosa manusia dan dia tolong manusia itu, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya, wah kamu sudah lama jadi Kristen ya, dia bilang gitu. Kamu akhirnya nilai agama saya jadi 7. Udah gitu saya dibenci satu sekolah, tapi setiap hari Kamis itu ada pelajaran agama, kita Sebentar. Tapi itu sekolah negeri atau sekolah Islam? Sekolah swasta tapi Islam. Oh, oke. Ya, jadi guru-guru semuanya pada nggak suka sama saya, tapi yang agama Kristen kita semuanya kayak disingkirkan gitu, nggak ada pelajarannya, udah gitu kita nggak dianggap. Tapi saat ada pelajaran agama Islam yang harus mereka kumpul, kita bikin grup gitu, saya untuk angkat perjamuan kan sama-sama berdoa. Kita bilang walaupun kita bukan mayoritas di sekolah ini, tapi kita harus percaya, kita harus berdoa untuk orang-orang yang lain. Akhirnya kita sama-sama berdoa, dan puji Tuhan semenjak saat itu saya memberitahukan iman saya. Tuhan, saya walaupun orang tua saya, mama saya sendiri sampai saat ini, kemarin itu mama saya itu sangat benci sama saya. Dia bilang katanya, di keluarga kita nggak ada katanya yang Kristen, dia bilang gitu kan. Kamu jangan, pokoknya dia selalu menghujat, kayak dia bilang katanya, kamu nggak usah jadi anak mama lagi. Kamu tuh katanya bikin malu begini. Saat saya baca Alkitab saya dikata-katain, apa tuh Yesus gini. Tapi kemarin Bang Edis, puji Tuhan, Tuhan suruh saya untuk puasa 30 hari. Saat saya puasa, mama saya sakit. Tiba-tiba dia telepon saya, mama lagi sakit, tiba-tiba ada bengkak begini. Terus akhirnya bisa nggak saya video call mah gitu kan. Waktu video call saya bilang, mama boleh nggak Ayah doain tapi dalam nama Tuhan Yesus. Terus akhirnya dia kaget, matanya udah melalak, terus kaget, hah emang boleh ya doa kayak gitu? Tapi kan kita beda, nggak apa-apa, tapi mama harus percaya ya, mama sembuh. Mama taruh tangannya di tempat yang sakit, ayo kita berdoa. Akhirnya mamanya, oh yaudah deh nggak apa-apa. Akhirnya kita berdoa sama-sama, dan puji Tuhan saat berdoa saya merasa damai. Tuhan, aku tahu Tuhan, seluruh keluargaku akan diselamatkan. Satu orang bertobat, seluruh akan diselamatkan, janji firman Tuhan. Dan aku percaya walaupun memang saat ini keluarga dari mama saya belum diselamatkan, tapi saya percaya suatu saat kita semua akan percaya Tuhan. Dan saat didoakan itu mama saya sudah amin, mama saya ikutin tapi ngeliatin buka mata. Dia bilang, setelah itu dia telepon lagi. Setelah itu dia bilang, oh mama udah sembuh, udah enakan, bener kamu ya gini, jangan lupa berdoa terus buat mama ya. Dia bilang gitu. Ya saya percaya mungkin ya banyak dari antara kalian itu punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda, mungkin fanatik atau gimana, tapi saya percaya hanya di dalam Tuhan Yesus kita punya kasih gitu. Di luar Tuhan itu, bahkan saya bukannya menjelekkan agama Islam, tidak, memang punya pengalaman pribadi sama Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi memang Tuhan itu beberapa kali kayak menunjukkan, karena dia Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Walaupun orang Islam selalu berdoa untuk Ihdinash Shiratal Mustaqim, tunjukkan kami, selalu bersujud untuk cari itu. Saya percaya kalau misalnya orang itu memang benar-benar cari Tuhan, dia akan dijumpai Tuhan secara pribadi, entah itu mungkin dalam mimpi, entah itu pengalaman pribadi seperti saya. Jadi memang banyak setelah saya jadi Kristen, ada beberapa orang juga kayak nggak percaya, kayak apalagi kalau saya ke Lampung tuh, mereka orang Lampung kan orangnya kan memang keras-keras kan, maksudnya juga mereka mungkin akan pandang saya sebelah mata atau bagaimana. Saya sih nggak peduli ya, karena saya pikir keselamatan itu pribadi dan masing-masing orang gitu. Saat kita percaya Tuhan,
kita nggak boleh pelimpan gitu punya dua agama. Oh ya saya Islam juga, saya Kristen juga. Jadi saya untuk teman-teman, pesan untuk teman-teman dimanapun kalian berada gitu, yakin dengan iman kalian karena pilihan kalian itu sudah tepat. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah iseng gitu pilih seseorang untuk percaya sama Tuhan tuh nggak iseng gitu. Karena ada sesuatu rencana Tuhan, mungkin Tuhan mau pakai kalian untuk jangkau jiwa lagi, karena kan di luar Tuhan kita nggak selamat gitu. Karena memang di dalam Tuhan Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang bikin satu lagi Bang Edis, yang bikin saya juga yakin, makin yakin kalau misalnya Tuhan itu bukan agama yang untuk kita jadi bisa ke surga gitu. Karena memang Tuhan sendiri yang nyatain diri untuk kita ke sana. Jadi salah satu guru saya bilang begini, kamu yakin kamu Kristen? Saya bilang, iya saya yakin Pak. Karena itu memang Tuhan jumpai saya secara pribadi. Dia kasih kekuatan saat saya nggak bisa berdoa, dia yang pimpin saya untuk berdoa. Tapi tiba-tiba Tuhan yang ubahkan hidup saya. Dulu saya benci sama orang Kristen Pak. Saya pengen jadi teroris malah Pak. Saya pengen bunuh orang Kristen. Padahal saya nggak pernah orang Kristen nggak ada masalah sama saya gitu kan. Tapi kayaknya iya orang Kristen kafir, darahnya kafir. Tapi waktu selama kamu jadi Islam, kamu ngerasain kebencian terhadap agama Kristen gitu ya? Benar. Memang bencinya itu Islam yang sejati seperti itu memang. Lalu guru saya bilang gini Bang Edi, dia bilang kayak gini, apa namanya? Tapi kamu menikah cuma 1 kali loh seumur hidup, dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya Pak, kita nggak suka menikah banyak-banyak. Untuk apa menikah banyak-banyak? Cuman katanya bapak gurunya, saya nggak bisa kayak gitu. Dia bilang gitu kan, kamu nanti menikah nggak boleh cerai, 1 seumur hidup. Kamu mau kayak gitu? Dia bilang, oh bapak bang menikah berapa kali Pak? Kayak gitu. Akhirnya dia malu dan saya pikir memang apa ya? Kan terkadang kan orang untuk apa namanya? Memikirkan tentang surga aja itu kudus ya. Tapi yang saya pikir itu bukan saya mau menjelekkan, tapi di saat surga itu tujuannya untuk bidadari atau sesuatu yang kalau di dalam Al-Qur'an gitu. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an Allah itu memang menjanjikan kenikmatan seksual begitu. Bahkan janji Allah, hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang mohon maaf berpayudara besar. Memang itu janji Allah begitu. Dan memang muslim-muslim laki-lakinya ya mereka akan kegirangan. Begitu. Cuman yang sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, terus kalau wanita dikasih wanita berpayudara besar, ini buat apa gitu? Itu banyak begitu. Kemuliaan ya Bang Edi, sudah nggak ada pikiran-pikiran seperti itu karena betul, kan kita betul. memang Tuhan ada ya, maksudnya manusia roh bukan daging lagi, tapi pikirannya masih di daging, berarti di dunia. Makanya saya bilang surga sama dunia itu nggak jadi satu. Jadi kalau misalnya saat pengajarannya itu daging, itu saya pikir itu bukan dari Tuhan. Dan saya juga ngerasa, dan Bang Edi 2017 kemarin itu kaki saya patah di Lampung. Di Lampung itu Bang Edi tahu Tanggamus itu susah rumah sakit kan. Jadi kaki saya patah, itu saya bernazar sama Tuhan. Saya nggak tahu itu ucapan dari mulut saya saat kaki saya patah. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau bikin kaki saya nggak sakit dan bisa jalan dan nggak cacat, Tuhan, saya bilang itu. Saya mau menginjil seperti Paulus. Itu pun saya pikir Paulus tuh hebat banget karena saya memang suka kisah para rasul. Saya udah baca kitab udah mau 2 kali tamat. Tapi saya ngerasa Tuhan bisa pakai orang yang dulu pembenci Tuhan, bisa dipakai Tuhan jadi pemberita kabar baik itu. Saat sekarang saya tertarik, maksudnya bukan tertarik, saya punya kerinduan untuk sekolah apologet. Cuman saya pikir untuk melihat debat-debat Bang Edi ini sangat memberkati, jadi menjadi motivasi dan jadi hati saya, Tuhan, kalau misalnya memang Tuhan mau pakai saya, hidup saya gitu, biarlah kemanapun saya berada, saya mau memberitakan kabar baik, karena juga orang-orang di luar sana memang jiwa mereka jiwa yang terhilang gitu, supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Cuman ini masih bantu dalam doa Bang Edis. Amin. Teman-teman juga mendoakan. Nah ini ada satu statement menarik nih. Sekolah teologi jurusannya apologet. Nah, saya kayaknya di Indonesia memang belum ada itu sekolah teologi bagiannya jurusannya apologetika. Tapi kalau di sini di Amerika Serikat itu ada. Jadi sekolah teologi jurusannya apologetika. Nah, apologetika ini adalah bagaimana menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan yang mencecar kekristenan.
Baik itu dari pertanyaan. Kalau di sini tuh pertanyaan itu lebih banyak dari orang-orang yang ateis. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan seperti itu. Dan juga termasuk pertanyaan-pertanyaan dari Muslim, pertanyaan-pertanyaan dari Kristen sendiri seperti itu, apologetika. Mungkin sekolah teologi sudah waktunya untuk membuka cabang ini ya, membuka cabang jurusan yaitu sekolah apologetika ini. Dan ini cuman memang kalau di Indonesia ya, berapologet di Indonesia itu memang kita tidak bisa all out. Kita tidak bisa betul-betul secara totalitas. Kenapa? Karena mungkin kita akan lebih banyak defend begitu ya, lebih banyak bersifat bertahan saja. Ada orang Muslim bertanya, kita jawab. Kalau tanya balik itu takutnya nanti penistaan agama gitu. Iya. Seperti itu. Ya puji Tuhan Bang Edis, dengan acara ini sangat memberkati. Mungkin terkadang agak sedikit terdengar frontal, tapi saya juga waktu dengar Bang Edis ternyata orang Lampung. Wah, maksudnya pernah di Lampung itu memang saya lahir besar di Lampung. Besar di Lampung. Cuman saya sudah lama meninggalkan Lampung begitu. Iya, saya berdoa juga semoga nanti rumah apologet yang sedang direncanakan oleh Bang Edis itu bisa berjalan lancar, meskipun banyak hujatan-hujatan atau seperti apa. Saya berharap Bang Edis tetap kuat dan tetap percaya. Banyak yang mendoakan juga supaya Bang Edis tetap kuat di sana, jangan patah semangat, memberitakan kabar baik sama orang-orang itu. Mungkin memang orang-orang itu memang pikirannya belum terbuka gitu ya. Saat saya di dalam Islam pun saya ngerasa hikmat, marifat, segala sesuatu yang saya nggak tahu waktu saya Islam itu dibukakan setelah saya terima Tuhan. Karena setelah terima Tuhan Yesus itu tiba-tiba damai sejahtera itu masuk dalam hati saya nggak jadi pembenci lagi, saya jadi nggak punya akar pahit sama orang. Juga saya juga ngerasa ternyata hidup saya itu anugerah, saya mau bagikan lagi sama orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan gitu, terutama untuk keluarga saya. Tapi gini nih, biar sekedar kita nostalgia ini, karena muslim nih mereka ngintip-ngintip di bawah dan mereka itu masih saja ini nih kesettingan nih Kristen nih dari awal. Gini, pindah atau keluar dari Islam menuju Kristen. Saya tidak mau bilang istilah murtad ya, karena kurang bagus. Saya mau bilang itu istilah bertobat lah. Bertobat artinya pindah dari Islam ke Kristen, pindah dari kegelapan menuju kepada terang. Gini, itu kan umur 12 tahun. Masih sangat belia. Umur 12 tahun tuh. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita baru saja menyaksikan kisah atau kesaksian Murtadin ini, bagaimana yang dulunya ia adalah seorang yang taat, namun ia tidak mengerti kenapa ia taat menjalani agama atau keyakinannya sendiri. Dan ya, seperti yang kita sudah dengar bahwa ada berbagai macam hal yang membuat dia meninggalkan Islam dan membawa dia untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa yang berhak mengubah hati seseorang hanyalah Tuhan, hanyalah kuasa Roh Kudus yang menyentuh hati, yang membuka pintu hati untuk menerima kasih karunia atau menerima keselamatan yang disediakan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cuplikan ini kita belajar bahwa betapa pentingnya kehidupan kita juga untuk bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya taat, tetapi kita benar-benar paham apa yang harus kita yakini. Bukan hanya sekedar untuk rutinitas kita beribadah, membaca firman Tuhan atau Alkitab dan berdoa, tetapi kita juga harus dipaksa untuk mengerti. Tanpa kita mengerti, maka kita tidak tahu apa yang kita sembah, kita tidak tahu apa yang kita imani. Karena itu penting bahwa kita itu harus dengan serius belajar dan terus belajar memperdalam iman dan keyakinan kita melalui apa? Yaitu melalui firman Tuhan. Melalui apa? Melalui perenungan pribadi kita dengan Tuhan dan juga melalui doa-doa kita. Dan tidak terlepas baca sejarah-sejarah tentang iman kekristenan. Saat ini itu banyak sekali bukti atau data-data yang bertebaran di media sosial yang bisa menjadi referensi kita untuk belajar mengenal lebih dalam tentang iman kekristenan, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun dan terutama dengan pengaruh-pengaruh yang ada di saat ini.
Ya, itu saja dari saya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Dan dukung terus perkembangan channel ini supaya semakin hari semakin banyak orang yang mengenal kasih Kristus melalui kisah-kisah para murtadin di dalam perjalanan kehidupan mereka, di dalam kisah atau jejak para murtadin. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Shalom.